Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya presentasinya boleh berdiri? Soalnya tadi ditantang Pak Cep kalau cowok harus berani berdiri gitu. Ini Pak Cep. Nah, iya, jadi kalau nggak bisa berdiri ya perlu pengobatan katanya. Saya suka bingung apa. Yeah. Sudah pas angelnya masukin. Ya. Karena untuk keperluan website ini akan direkam, jadi kemarin saya tag-nya paling banyak karena saya kaku katanya Mas kayak robot, Mas kayak patung ya. Sekarang Mas Sohid yang menyesuaikan saya. Saya kemarin sudah latihan Mas di Trans Studio 4 hari, jadi sekarang udah. Tapi di sana nggak presentasi Bu, tangan yang muter-muter ini. Oke. Oh. Oke, saya akan melanjutkan. Ini adalah bagian yang lebih detail dari yang dijelaskan oleh Pak Fauzi tadi. Jadi Pak Fauzi tadi pengantar tentang pembiayaan kesehatan. Jadi tadi sudah menyebutkan bahwa di tempat Bapak dan Ibu itu selalu berhadapan dengan masalah pembiayaan. Walaupun kadang-kadang ini agak sedikit, maaf ya kalau agak sedikit mengganggu pikiran saya, bahwa kadang-kadang ada pejabat yang mengutarakan bahwa uang bukan masalah buat saya. Ya, bukan masalah buat Bapak, tapi masalah buat kita semua. Ada kan pejabat di Papua yang sering. Karena apa? Kalau dari hitung-hitungannya, uang yang beredar di Papua itu sungguh luar biasa besar. Fantastis angkanya. Tetapi kita lihat kemajuannya 3-4 tahun terakhir ini seperti apa? Apakah ada perubahan yang signifikan? Ya, sedikit-sedikit ada perubahan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya, bagaimana status kesehatannya, bagaimana pelayanan kesehatannya, masih jauh dari harapan atau standar. Nah, Pak Fauzi tadi sudah menyampaikan bahwa ada berbagai macam sumber pembiayaan. Nah, ini kita akan masuk ke satu modul submodul yang lebih detail tentang akun pembiayaan kesehatan. Atau mungkin Bapak dan Ibu di Dinas Kesehatan sering atau sudah pernah mendengar tentang konsep health account. Ini saya indonesiakan sebagai akun pembiayaan kesehatan. Nah, tujuannya ini kita kembalikan kompetensi Bapak dan Ibu sebagai kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala puskesmas, bahwa pemimpin di bidang kesehatan itu harus mempunyai kemampuan analisis sosial ekonomi, manajemen kesehatan. Ini terkait dengan pembiayaan kesehatan bagi kepala dinas, dari kepala bidang, kepala seksi, dan sampai dengan kepala puskesmas. Untuk apa? Untuk membuat keputusan dan kebijakan kesehatan secara lebih akurat, terinci, tepat sasaran, tepat anggaran, dengan dilandasi pada bukti data. Ya, ini tadi ada sedikit diskusi saya dengar bagaimana proses perencanaan tidak ada yang tahu. Kita tidak pernah tahu bagaimana penyusunan rencana. Loh, kok bisa ada uangnya tapi tidak tahu untuk apa. Nah, ini kemudian ada semacam konsep yang ini sebetulnya kalau dibilang konsep baru mungkin juga tidak relatif baru, tetapi ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk yang pertama memahami alur pembiayaan kesehatan sebagai dasar kebijakan pembiayaan. Yang kedua, memahami pengembangan database keuangan. Yang ketiga adalah penggunaan untuk perencanaan. Itulah fungsi dari health account. Karena selama ini Bapak dan Ibu berhadapan dengan dokumen perencanaan penganggaran, ada RKA, Renca, dan sebagainya. Mungkin di level pimpinan, kepala dinas, kepala bidang itu ya tahu sih, tapi istilahnya formatnya yang terlalu detail, terlalu rumit itu akan istilahnya menyusahkan, istilahnya membuat perencanaan yang lebih simpel gitu. Jadi istilahnya, saya paham bahwa rencananya untuk A, B, C, D, detailnya ini, tetapi kita harus tahu bagaimana detail dari anggaran itu bisa dibuat lebih mudah. Ya, ini tujuan isi dari modul yang mungkin Bapak Ibu sudah terima ya, atau mungkin bisa didownload di website.
ada isi, definisi, kemudian dimensinya, kemudian bagaimana alurnya, kerangka konsep untuk NHA dan health account. Pada intinya di bagian isi itu ada bagaimana aluran umum, kemudian kita harus bisa mengidentifikasi sumber pembiayaan. Jadi istilahnya jangan terpaku mentang-mentang, bukan mentang-mentang apa ya, karena orang dinas tahunya ya hanya untuk dinas kesehatan, yang saudara kembarnya di rumah sakit tidak tahu seperti apa. Karena banyak sekali ketika kita melakukan eksplorasi di daerah, dinas kesehatan kita eksplorasi, Pak berapa biaya kesehatan, oh gini, tapi bagaimana rumah sakit, oh tidak tahu karena itu UPT terpisah. Nah itu yang harusnya sekarang sudah ada mulai koordinasi. Karena health account itu kalau kita lihat ya, maafnya saya agak meloncat, suatu cara sistematis, komprehensif dan pemantauan secara konsisten dari aliran dana pembiayaan pada sistem kesehatan suatu wilayah. Nah ini mungkin agak rumit ya Pak Harul ya. Jadi istilah yang jelas, ketika kita menggunakan sistem ini, kita tidak terpaku pada satu aliran yang tadi disebutkan Mas Fauzi, hanya dinas kesehatan saja, tetapi bagaimana sistem pembiayaan kesehatan yang lain, sistem pembiayaan swasta sekalipun itu bisa terpantau. Inilah fungsi dari health account. Nah, ini dimensi analisisnya, ada sumber pembiayaannya, ada agen pembiayaannya. Itu Bapak bisa pelajari. Terus bagaimana aliran dana itu dari sumbernya, dari kerannya ke pemberi pelayanan, dari kerannya untuk fungsi pelayanan. Jadi misalnya dari pemerintah provinsi ke kabupaten itu ada nggak dananya, dari kabupaten sendiri berapa besarannya, dari kabupaten itu untuk dinas kesehatan berapa, untuk ke rumah sakit berapa. Nah ini capture seperti ini tuh yang di model yang lalu itu kurang bisa memberikan gambaran. Kemudian yang kelima itu adalah beneficiaries atau penerima manfaat. Jangan-jangan semua sudah direncanakan, istilahnya muluk-muluknya bertujuan untuk peningkatan status kesehatan masyarakat, tetapi statusnya tidak naik-naik. Nah, kemudian kita bisa ada misalnya program penjangkauan daerah terpencil. Nah, tercapai enggak itu? Bisa enggak misalnya kesehatan itu bisa sampai ke sana? Ada enggak dananya? Kalau tidak ada, dari mana kita akan bisa memperoleh dana tersebut? Oke, nah ini konsepnya. Kita harus memahami ada 4 blok itu tadi ya, blok sumber dana itu dari mana. Setelah sumbernya kita tahu siapa yang mengelolanya, manajemennya siapa. Jadi misalnya bisa juga tadi misalnya kalau dari dana pemerintah itu dikelola oleh dinas kesehatan, rumah sakit, atau mungkin dinas lain gitu. Karena di beberapa kabupaten itu misalnya pembangunan puskesmas atau rehab rumah sakit itu dikerjakan oleh pekerjaan umum atau PU. Apakah terkait dengan kesehatan? Ya, karena fungsinya setelah rumah sakit jadi, puskesmas jadi, akan digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Nah ini providernya itu adalah institusinya, siapa yang menggunakan, fungsinya digunakan untuk apa. Nah, ini benang rootnya, jadi istilahnya sumber dana yang dikelola dalam suatu wilayah itu tidak hanya satu sisi yang merah muda itu sumber pemerintah, tapi juga ada bagaimana tadi Pak Fauzi menjelaskan tentang swasta, sumber lain, donor dan sebagainya. Oke, itu jadi alirannya berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah bahwa kita bisa melingkan dari akun ini berdasarkan mata anggaran akuntansi pemerintah untuk menjadikan dasar atau basis bukti kebijakan pembiayaan. Sebagai contoh paling singkat, ketika kita membuat istilahnya berbicara kepada Pak Bupati bahwa bagaimana pembiayaan kesehatan di wilayah saya, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan dengan pasti bahwa Pak, kesehatan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Sebagai contoh ini Pak, ini di Kabupaten Bapak kita sudah punya istilahnya kerjasama lintas sektoral bahwa dinas kesehatan ngurusi A, rumah sakit ngurusin B, ini ada keterlibatan dinas perkebunan dan pertanian misalnya berkaitan dengan gizi keluarga, PU untuk pembangunan, kemudian bisa memanfaatkan TNI Polri untuk penjangkauan daerah terpencil, itu bisa dimanfaatkan. Nah jadi Pak Bupati akan senang bahwa
kesehatan itu tidak dihitung dari dinas kesehatan dan rumah sakit. Oh ternyata saya itu concern dengan kesehatan. Terbukti setelah dihitung ternyata bisa lebih dari 10 atau 15% sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar. Nah ini fungsinya di sini. Karena kalau dengan mata anggaran yang atau sistem akuntansi yang Bapak Ibu mungkin sehari-hari bisa lihat, detail sih iya, tetapi kan kita tidak bisa membuat bahan advokasi kepada Pak Bupati, bahan materi diseminasi kepada pihak lain bahwa seberapa concern sih pemerintah kita terhadap kesehatan. Nah ini apa namanya lebih teknisnya, bagaimana sumber datanya, harus ngambil kemana, itu mungkin bisa dipelajari. Bentuk tabelnya seperti ini ya, jadi kita tahu ada 3 blok sumber pemerintah, nanti bisa di breakdown lagi pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian sumber swasta, tadi ada swasta yang dari perusahaan swasta, memang swasta murni, ada yang BUMN dan sebagainya. Kemudian dolar asing nih, kalau kita lihat di Papua ini masih banyak ya istilah keterlibatan atau bantuan dari asing yang membantu ke kesehatan. Nah ini bisa kita lihat di sini sekali lagi ini per fungsinya ya. Jadi misalnya ada nggak sumber dari pemerintah yang digunakan kesehatan individu, jelas ada, tadi disampaikan ada jam kespa, ada jam kesmas, ada jam persal itu untuk pelayanan. Kemudian sumber daya swasta untuk kesehatan individu mungkin ada apa ya, CSR, pengobatan gratis dan sebagainya. Kemudian ada yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini beberapa perusahaan besar sudah mulai menggunakan CSR-nya untuk kegiatan yang preventif dan promotif. Demikian juga keterlibatan dari donor asing. Ini gambaran pola umumnya. Sejauh mana Bapak Ibu ingin mendetailkan itu akan menjadi semakin bagus. Misalnya kesehatan individu bisa dipisahkan, misalnya untuk rawat inap, rawat jalan, dan obat. Yang biasa itu kesehatan masyarakat bisa preventif, promotif, rehabilitatif, edukatif, dan sebagainya. Oke, ini tadi sudah sekilas saya sampaikan bahwa fungsi health account itu bisa membuat gambaran yang lebih simple ya. Jadi berdasarkan data reflektif untuk data ke depan, penajaman perencanaan dan sebagainya. Oke, ini untuk yang health account. Nah, ada satu materi lagi. Tadi Pak Fauzi sudah menjelaskan gambarannya, globalnya, sumber pembiayaan, kemudian ini masuk untuk mendokumentasikan pembiayaan tersebut. Nah, ini yang materi berikutnya dalam modul yang sama itu adalah tentang pemerataan yang berkeadilan. Nah, ini merupakan dampak dari pembiayaan yang tadi. Apakah pembiayaan yang sudah disalurkan tadi bisa terdistribusi secara rata dan adil? Kompetensinya masih sama ya, jadi istilahnya mengasah kemampuan analisis situasi sosial ekonomi dan manajemen kesehatan bagi pemimpin kesehatan, kepala dinas, kepala seksi bidang, dan kepala puskesmas untuk membuat perencanaan anggaran dengan dilandasi bukti. Kemudian konsep ini digunakan untuk pengambilan kebijakan dan pendanaan supaya itu tadi bisa terlihat apakah terjadi pemerataan pelayanan kesehatan baik secara sosial ekonomi, geografis, dan bagaimana dampaknya. Oke, ini memang teori yang relatif lebih pusing ya, karena ini lebih banyak kita kena. Oke. Mungkin untuk lebih singkatnya, nah ini ya, ini adalah intinya indikator equity atau pemerataan ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia, indikator pemerataan yang berkeadilan itu digunakan sebagai yang pertama bukti atau distribusi faktor input dalam pelayanan kesehatan. Pembiayaan apakah merata, mutu pelayanan bagaimana, apakah mutunya juga merata, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, itu yang paling penting, merata dan adil. Kemudian yang ketiga 45 itu
istilahnya lebih ke arah nanti teknisnya. Oke, ini bagaimana tadi keterkaitannya dengan sosial ekonomi, geografi, perspektif gender, dan pelayanan kesehatan. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, ini hasil dari suatu penelitian yang kita kerjakan, bahwa sebelum tahun 2004 pembiayaan kesehatan Indonesia tidak merata karena sebagian besar subsidi itu ternyata dinikmati oleh orang yang mampu dalam tanda kutip kaya, tetapi dengan adanya pola sistem jaminan kesehatan yang lebih baik, lebih bagus, pemerataan ini jadi semakin baik. Dengan kata lain, masyarakat miskin pasca 2004 dengan berbagai macam sistem pembiayaan kesehatan, jaminan sosial kesehatan itu terlayani sama haknya dengan masyarakat kaya. Nah, ini udah kita mau masuk. Apakah kasus tadi ya dari penelitian itu di mana pembiayaan kesehatan sudah merata dan adil untuk seluruh masyarakat itu sudah berhasil menjawab masalah yang ada? Walaupun dengan jaminan tadi sudah merata, sudah kita bisa menjamin orang miskin, tetapi juga harus punya kesinambungan antara satu program dengan program lain, ada terintegrasi dengan masalah-masalah dan lain. Nah, ini saya bangkitkan diskusi kasus kartu Jakarta Sehat. Ini menjadi kasus diskusi menarik. Ilustrasinya ada seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu mungkin dalam 1-2 bulan ini juga memahami ya, apa membaca bagaimana Pak Jokowi itu membagi semua kartu Jakarta Sehat untuk penduduknya, sakit apapun silahkan langsung ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi apa daya, ini ilustrasinya di rumah sakit hanya ada 4 dokter. Nah, inilah sebetulnya saya nggak tahu Pak Jokowi itu ngetes Departemen Kesehatan atau memang tidak tahu ya, kalau ternyata pelayanan kesehatan di Indonesia itu masih banyak belum sempurnanya. Tapi inilah gambaran ketakutan kita dan untuk yang lebih kecil tentang jaminan kesehatan masyarakat itu seperti ini. Ketika semua orang digratiskan untuk berobat, tetapi gimana dari sisi merata di satu sisi, tapi tidak adil di satu sisi lain. Nah, mungkin ilustrasinya semacam ini, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Lebih kurangnya mohon maaf dan selamat siang.